Yang Reni Putri dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus litik dan lisogenik. Siklus litik. Siklus litik adalah salah satu siklus yang dianggap sebagai metode utama dalam reproduksi virus. Saat virus menginfeksi bakteri atau bakteriofage, mereka akan membajak sistem molekuler sel untuk menghasilkan keturunan. Daur litik diakhiri dengan pecahnya sel atau kematian sel yang terinfeksi dan kemudian melepas virus. Peranakan. Pada gilirannya, virus baru akan menyebar dan menginfeksi sel lainnya. Tahap-tahap siklus litik. Yang pertama adalah absorpsi atau pelekatan. Pada tahap absorpsi, partikel virus atau virion akan menempelkan ekornya pada permukaan sel yang menjadi inang. Virus melekat pada reseptor, yaitu protein khusus pada membran plasma inang yang mengenali virus. Tahap yang kedua adalah penetrasi. Pada tahap penetrasi, virus akan menembus membran sel dan masuk ke sitoplasma, misalnya dengan mendegradasi sel menggunakan enzim tertentu. Setelah dinding sel melemah, materi genetik virus akan meninggalkan kapsid dan disuntikan ke dalam inti sel inang untuk mencegah terdeteksi oleh sistem kekebalan. Materi genetik ini terkadang bisa melingkar untuk meniru bakteri. Tahap yang ketiga adalah transkripsi. Pada tahap transkripsi, virion akan mengambil alih proses biologi sel, lalu memulai mekanisme transkripsi untuk menghasilkan phage dan protein yang diperlukan virus untuk melakukan reproduksi. Tahap yang keempat adalah realisasi atau sintetis. Fase replikasi atau sintetis merupakan fase di mana sel inang menghasilkan prophage atau genom virus secara terus-menerus melalui 3 tahap. Tahap pertama, fase replikasi awal. Protein virus mencegah terjadi pembentukan protein bakteri inang. Fase replikasi yang kedua adalah fase replikasi tengah. Asam nukleat virus ditranskripsi. Yang ketiga, fase replikasi akhir. Kepala dan ekor virus peranakan diproduksi. Pada fase ini, sel juga dapat memproduksi komponen virus, yaitu asam nukleat dan protein untuk kapsid. Tahap yang kelima adalah perakitan atau pematangan. Fase perakitan merupakan fase penyusunan asam nukleat dan protein virus menjadi virion yang utuh. Virion menjalani proses pematangan menjadi phage virus dewasa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor. Yang keenam adalah fase litik. Fase litik adalah di mana sel dinding kemudian dipecah oleh enzim virus. Fase ini menyebabkan tekanan osmotik yang menyebabkan pecahnya dinding sel bakteri. Sebagai konsekuensinya, semua virion dewasa terlepas ke sekelilingnya dan kemudian menginfeksi bakteri baru untuk bereplikasi. Plus lisogenik. Lisogenik adalah siklus reproduksi virus yang melibatkan integrasi asam nukleat virus ke dalam genom sel siklus inang sehingga menciptakan prophage. Virus tidak menghancurkan sel dalam siklus lisogenik. Bakteri terus hidup dan bereproduksi secara normal, sementara materi genetik di dalam prophage kemudian ditransmisikan ke sel anak bakteri. Tahap-tahap siklus lisogenik. Tahap pertama, absorpsi dan infeksi. Pada tahap absorpsi dan infeksi, virus akan menempel ke tempat yang spesifik pada sel bakteri untuk melakukan infeksi. Tahap kedua, penetrasi. Pada tahap penetrasi, genom virus berintegrasi untuk bergabung ke dalam sel inang. Tahap ketiga adalah penggabungan. Pada tahap penggabungan, genom virus bergabung atau berinteraksi ke dalam genom sel untuk membentuk prophage. Tahap keempat adalah replikasi. Pada tahap replikasi, polimerasi DNA sel inang akan menyalin kromosom inang. Sel kemudian akan membelah, sementara kromosom virus ditransmisikan ke sel anak. Genom virus di dalam prophage bisa semakin bertambah apabila sel bakteri terus-menerus mengalami pembelahan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.